Halo semuanya, hari ini kita mau buat dress anak berusia 12-13 tahun. Tapi menurutku ini udah bisa dikategorikan remaja karena anaknya udah udah kelas 5 SD atau kelas 6 SD. Dan di sini udah ada beberapa ukuran yang aku ambil. Kalian boleh screenshot dulu, barangkali suatu hari nanti bisa bermanfaat. Nih. Oke, dan untuk polanya sendiri di sini udah aku buat ya, udah aku garis-garis, sudah aku ukur. Jadi polanya udah selesai, jadi aku tinggal menjelaskan aja di sini gitu. Ini untuk menghemat waktu aja sih, makanya aku kerjain dulu baru aku jelaskan. Yang pertama, ini karena untuk remaja, jadi menggambar polanya itu aku buat sistem pola dewasa, cara menggambar pola untuk orang dewasa gitu. Karena untuk anak remaja pertumbuhan badannya udah mulai, jadi kita pakai ukuran untuk jadi kita pakai sistem untuk orang dewasa aja. Misalnya kayak lingkar badan itu kita bagi 4, kemudian ditambah 1 untuk pola depan, dan nanti untuk pola belakang ini dikurang 1. Sama seperti kita membuat untuk orang dewasa kan kayak gitu juga, lingkar badannya dibagi 4, kemudian ditambah 1, hasilnya berapa, dan untuk belakang dikurang 1 gitu. Tapi di sini untuk lingkar pinggang aku kasih juga kupnat, cuma kupnatnya itu aku tambah 2 cm aja. Kalau untuk orang dewasa kan kita buat kupnat itu 3 cm, di sini aku buat 2 cm, dan selebihnya sama aja gitu. Oke, di sini aku menjelaskan polanya, bagian polanya sesuai dengan ukuran yang kita buat ini. Yang pertama sekali aku jelasin dulu yang pola depan. Nih, kita berangkat dari titik ini, dari sudut ini. Untuk remaja ke samping aku buat 6 cm untuk bagian leher, dan ke bawah 7 cm. Oke. Kemudian kita buat ukuran untuk lebar bahunya. Di sini lebar bahunya 10 cm. Dari sini ke sini 10 cm. Dari sini ke sini 10 cm. Kemudian untuk turun bahu aku buat di sini 4 cm. Gitu ya, 4 cm. Lalu kita ukur lagi untuk bahunya itu pas 10 cm-nya gitu. Kalau misalnya dari sini kita buat 6 cm, kita buat bahunya 10 cm, tapi kalau udah di kemiringan ini ada perubahan sedikit. Makanya kita ukur lagi. Kemudian ini 7 cm. Kalau untuk pola dasar itu kira-kira seperti inilah. Nih. Ini bagian lehernya. Untuk pola dasarnya ya. Kemudian dari 7 cm-nya itu kita turun 5 cm untuk lebar muka. Lebar muka ke sini. Lebar mukanya di sini kita lihat 15 cm. Jadi dari sini ke sini itu 15 cm. Nih. Kemudian dari garis leher ini kita turun panjang muka ke bawah. Nih. Panjang mukanya di sini aku dapat 29, jadi kita ukur 29 sampai ke pinggang. Ke batas pinggang 29 cm. Udah kita ukur 29 cm ke sini, panjang sisinya naik 15 cm. Jadi dari pinggang panjang sisi naik 15 cm sampai ke sini 15 cm. Oke ya, bisa ya. 15 cm. Kemudian untuk kupnat tadi kita buat 2 cm. Jarak kupnat dari tengah ke samping itu kita lihat dari sini. Lingkar pinggangnya 63 kan? Jadi kita buat aja 6 cm ke sini atau 6,3 cm. Atau bisa juga 6,5 cm. Kemudian kita buat 2 cm ke sampingnya. Kita bagi baru kita buat kupnat. Seperti membuat untuk orang dewasa gitu. Untuk panjang kupnatnya sendiri, ke bawah di sini aku buat 10 cm. Dan ke atas aku buat 12 cm. Bisa ya? Lalu kita buat ukuran-ukurannya seperti biasa. Setelah dibagi-bagi nih dapatnya 18 berapa? 18,75. Dari sini 18,75. Tapi aku genapkan jadi 19. Sama aja kayak membuat pola untuk orang dewasa sih. Nih. Udah. Dari pinggang, ini pinggang kan? Pinggang. Kita buat semua ukurannya ke samping, pinggangnya, dadanya. Kemudian dari batas pinggang kita turun untuk pinggul, untuk lingkar pinggul kita turun di sini aku buat berapa senti ya? Di sini aku buat 17 cm. Ini pinggul. Ini pinggang, ini dada. Nih, ini dada.
Jadi ini 17 cm, 15 cm gitu ya. Ya udah tinggal kita buat aja ukurannya ke samping. Di sini aku dapat 20 cm, jadi ini ke sini 20 cm. Udah teman-teman. Dari situ kita ukur panjang dressnya, dan untuk panjang dressnya dari atas ini, dari atas ini sampai ke bawah, untuk remaja yang tadi, aku buat ukurannya 78 cm. Sampai ke bawah 78 cm. Jadi karena ini dressnya span, jadi aku buat lurus aja dari atas sampai ke bawah. Dari sini. Oke. Kemudian, untuk pola belakangnya, itu hanya perbedaan di bagian leher aja. Nih. Oke. Ini untuk bagian leher aja. Kalau kalian mau turunkan 5 cm untuk lehernya, ya bisa. Caranya sama, semuanya untuk pola depan dan pola belakang. Tinggal mengurangkan yang tadi tuh. Kalau ini ditambah 1, kalau belakang dia dikurang 1. Gitu ya teman-teman. Dan di sini tadi untuk bahunya 10 cm, tapi aku pakai jadi 7 cm, makanya ini aku kurangi 7 cm. Nih, setelah selesai semuanya seperti itu, kita ukur tangannya segala macam. Kita ukur tinggi puncaknya. Dari atas ini sampai ke tinggi puncak ini tadi 23 cm, sementara orangnya cuma 18 cm, makanya ini turun. Ini turun ke bawah sini. Jadi itu kita harus perhatikan untuk tinggi puncak supaya nanti lehernya nggak melorot. Gitu ya. Dan untuk pola tangannya juga sama seperti kita membuat untuk orang dewasa. Kalian bisa lihat cara aku membuat pola tangan untuk orang dewasa, caranya itu sama. Cuma bedanya dari atas sampai garis ini, di sini aku buat 11 cm. 11 cm. Kalau untuk orang dewasa kan ini 13 cm kan. Di sini 11 cm. Selebihnya sama. Jadi kalian bisa pelajarin pola orang dewasa lalu disesuaikan ukurannya untuk membuat anak remaja gitu. Udah, semuanya seperti itu teman-teman. Sekarang kita langsung eksekusi aja, langsung ke kainnya. Kalau untuk penjelasan detail, kalau kalian kurang mengerti di bagian polanya, nanti kalian bisa komentar atau boleh chatting juga. Nanti akan aku jelaskan. Selanjutnya kita atur bagian Oke, polanya di itu sini di atas udah aku kain potong atau di atas brokatnya. kainnya. Ini udah ada brokatnya, udah ada lapisnya juga. Dan untuk kampu kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan gitu. Di sini aku buat 4 cm ya, karena untuk anak-anak nanti perkembangan badannya kan cepat. Makanya aku sisakan banyak. Kemudian untuk sampingnya bisa 2 cm kampuhnya. Seperti ini. Dan bagian tangannya juga nih. Seperti biasa ya teman-teman. Nih. Oke, jadi habis ini kita tinggal merader, kita kasih tanda semuanya yang mana yang perlu ditandain supaya nanti pas kita menjahit atau pas kita menyatukan bisa lebih mudah. Oke, jadi setelah kita potong semua bahannya, sekarang kita jahit dulu bagian bawah lapisnya ini. Karena ini kan nggak diobras, jadi kita jahit kelim ke dalam gitu. Seperti ini ya. Kita jahit gitu. Kita jahit di pinggirannya ini. Jadi nanti kita tinggal menggabungkan ke bagian brokatnya. Semua pinggirannya, yang ini juga bagian belakangnya kita jahit seperti itu ya, bagian bawahnya. Dua bagian belakang dan satu bagian depannya.
Sebelum puringnya kita gabung ke brokatnya, yang ini, brokat ini. Kita selesaikan dulu tilenya, karena ini aku kasih tile sedikit. Nanti kan ini dressnya yang Sabrina. Jadi aku kasih tile sedikit di bagian bahunya, nih. Jadi kita jahit dulu bagian tilenya ke brokat, lalu kita sambungkan ke bagian puringnya. Ini cara menggabungkan tile ke brokatnya kan kita kasih tanda dulu. Pas kita memotong bahan itu kan kita kasih tanda, kita radar seperti ini. Ya udah, tinggal mencocokkan aja gitu antara radar yang di tile dan radar yang di kainnya. Lalu kita jarum pentolin seperti ini. Nanti kita jahit di sini. Kita jahit semuanya. Sekarang kita jahit. Jadi buat teman-teman yang sering tanya gimana cara menggabungkan tile dengan brokat, itu dijahit ya teman-teman, dijahit seperti ini, mengikuti garis radarnya. Pokoknya harus pas mengikuti garis radar itu, gitu. Habis itu nanti kalau misalnya masih ada sisanya ke atas, bisa kita gunting atau bisa kita kecilin. Jadi dijahit biasa aja, seperti ini. Kalau dia yang susun bunga, nanti ditempel lah di atasnya, kayak gitu. Kita buka dulu jarum pentolnya. Ini teman-teman, ini bagian bahunya. Yang sedikit ini bagian bahunya. Kita lanjutkan, kita gabungkan bagian puringnya yang tadi ke brokatnya, nih. Jadi di sini aku zoom dulu ya, di zoom. Seperti ini semuanya, muka belakang. Lalu kita jahit kupnat. Kupnat depan dan kupnat belakang, gitu. Sekarang kita lanjutkan menjahit bagian kiri kanannya, samping kiri kanan. Jadi di sini aku stick balik semua ya, nggak ada sistem obras. Kita jahit bagian luarnya dulu, nanti kita jahit bagian dalamnya.
Di sini semua sisi udah kita jahit, kiri kanan, dan kupnatnya juga Ini semuanya dressnya, udah kita teman-teman, udah jahit. selesai. Kemudian terakhir kali nanti kita akan menjahit Jadi bagian kita tinggal masuk resletingnya proses gitu. memayet ya, Tapi karena itu nanti aku di skip bagian aja ya. ininya, bagian lehernya kita kasih payet. Ini kan leher Sabrina, nih Sabrina kan sampai ke tangan. Jadi nanti di situ kita buat payet-payetnya. Dan kebetulan karena ini untuk anak remaja, belum bisa ngepas gitu ke badan, makanya aku kasih beltnya di sini, ikat pinggangnya. Nanti ikat pinggang ini juga kita kasih taburan payet supaya lebih manis gitu. Ditunggu hasil akhirnya setelah dipayet ya. Oke, jadi untuk langkah terakhir ini udah kita selesaikan payetnya. Aku buat payetnya itu yang simple aja ya, sedikit aja, nggak terlalu rame. Jadi look pertama itu seperti ini, dress biasa, lurus ke bawah gitu. Kemudian untuk look yang kedua, di sini kita kasih belt atau ikat pinggangnya dengan sedikit taburan payet. Jadi selain untuk pemanis, ikat pinggangnya itu berguna untuk merampingkan bajunya, pinggang bajunya. Karena kan untuk remaja belum bisa terlalu dipaskan. Jadi kita atasi dengan belt. Untuk look yang ketiga, karena ini 3 look, kita kasih selayar atau ekornya seperti ini. Di sini aku menggunakan tile kasar, kemudian bagian pinggangnya itu aku kasih payet juga sedikit. Dan kalau dipakai selayar seperti ini atau ekor ini akan kelihatan lebih anggun karena ini sampai ke bawah, jadi kayak gaun gitu. Sayangnya aku belum ada patung